Dulu waktu saya awal-awal galbay, ya, saya tidak pernah takut dengan DC pinjol, bahkan dengan perusahaan pinjolnya pun saya tidak pernah takut, ya. Ora umum pokoknya, ya. Karena saya mengerti dunia finance dan perbankan itu seperti apa, ya. Karena saya berpengalaman di dunia perbankan, ya. Jadi saya tahu DC lapangan itu seperti apa, ya. Anda kira kan DC lapangan itu setelah meeting pagi atau doa pagi, ya, bahasanya itu doa pagi, mereka keluar ngopi, lalu sarapannya itu Batak kasih sambel gitu ya, seng kasih sambel gitu kan. Itu kan mindset Anda ya tentang DC lapangan pinjol ya. Tapi saya berani jamin ya bahwa mereka itu masih makan nasi. Ya, saya berani jamin. Ya, saya berani mempertaruhkan apapun ya. Kita taruhan apapun, taruhan rumah, taruhan mobil, taruhan motor ya. Saya berani jamin bahwa DC lapangan itu masih makan nasi. Saya paling berani ya bertaruh akan hal itu. Nah, oke. Jadi bagi Anda yang menganggap bahwa DC lapangan pinjol itu makannya seng, makan batu gitu ya. Titisan dari Lucifer gitu ya. Titisan dari rajanya setan gitu untuk menagih hutang Anda yang 300.000 itu ya, yang ditembak kepalanya tidak mati ya, itu salah besar. Ya. Mereka semua itu masih seperti kita semua gitu ya, masih manusia, masih ngopi, masih mules lah ya. Oke, malah jadi ke situ lagi bahasnya. Oke ya. Lanjut ya. Saya tidak pernah takut dengan DC pinjol, bahkan dengan perusahaan pinjolnya waktu saya itu awal-awal galbay ya. Namun saat menguras limit semua pinjol saya tahun 2019-an ya 3 tahun yang lalu atau tahun 2020-an itu saya lupa itu ya. Saat menguras limit semua pinjol saya itu sempat merasa agak resah di hati ini ya. Hati ini resah gitu ya. Oke. Karena saya berani dengan DC lapangan pinjol, berani dengan perusahaannya ya. Saya menyadari bahwa saya merasakan keresahan ini karena terlalu berani. Oke. Lalu menimbulkan pemikiran-pemikiran yang lain gitu ya. Jadi apa sih ini next-nya yang akan terjadi gitu kan? Apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Kalau orang takut sudah ada alasannya. Kenapa dia itu takut ya? Orang yang terjerat pinjol itu hanya 2 ketakutannya. Takut dengan DC lapangan, takut disebar data. Ya. Tapi kalau saya tidak takut sama sekali dengan kedua hal itu. Ya. Jadi takutnya saya dan Anda itu berbeda. Oke. Saya itu takut karena terlalu berani. Ya, resah itu karena terlalu berani. Oke. Mungkin sama juga dengan Anda. Ya, bagi yang berani-berani gitu ya, sama dengan Anda. Pokoknya orang yang terjerat pinjol, mau Anda berani, mau Anda takut, ya. Orang ini sangat hebat sekali memprediksikan masa depan. Tiba-tiba jadi peramal. Ya, yang nanti terjadi inilah, yang nanti terjadi itulah, ya kan, ya. Nah, namun dalam keresahan itu, ya, dalam fase-fase saya terlalu berani atas apa yang sedang saya perbuat, ada satu hal yang saya lakukan. Oke, yaitu bersedekah. Ya. Kenapa bersedekah? Saya akan berikan satu contoh yang agak konyol sedikit ya. Nggak apa-apa ya, agak konyol sedikit, agak seru ya, oke ya. Anda tahu tidak game Mobile Legend? Ya, atau Anda sering main game Mobile Legend? Kalau saya tua-tua begini masih sering main game. Nah, sering main game Mobile Legend gitu ya. Nah, di dalam game Mobile Legend itu, di situ ada himbauan. Ya, di situ ada himbauan bunyinya seperti ini, bunyinya ya. Jika tim Anda sedang berada di posisi yang kalah ya, dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dalam pertandingan game itu, maka bantu tim Anda dengan cara menghancurkan atau meng-clear monster-monster atau creep-creep yang ada di dalam game itu. Ya. Kenapa? Agar poin tim Anda tidak kalah dari tim lawan. Oke, sehingga tim Anda kemungkinan bisa menang, oke? Yang mana Anda itu bersedekah kepada tim Anda agar tim Anda bisa menang. Ya, konyol ya, lucu ya. Lucu sekali ya. Tapi menurut saya itu masuk akal. Ya, itu adalah bentuk sedekah ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti saya dulu, saya terlalu berani ya, terlalu berani dengan DC lapangan dengan perusahaannya, sampai saya itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dari itu saya sedekah. Ya. Oke, itu contoh konyolnya ya dalam game seperti itu ya. Sekarang kita ke yang kualitasnya agak tinggi sedikit lah ya. Kenapa bersedekah gitu ya. Yang pasti ya, bagi Anda nih perhatikan ya. Sedekah itu menolak bala. Ya, menolak bala.
sangat ampuh sekali menolak bala. Oke. Jika Anda sakit atau sedang ada masalah, masalah pinjol misalkan ya, sedekah, percaya saya. Ya. Jika Anda sudah bersedekah dan belum juga sembuh atau belum juga selesai masalahnya, sedekah lagi yang banyak. Ya, tenang saja. Saya bukan akhir video ini sedekah ke rekening saya, tidak, ya. Tidak, tenang saja. Saya tidak butuh uang dari Anda. Ya, saya tidak seperti itu. Ya, di akhir-akhirnya itu silakan sedekah ke rekening saya gitu kan. Saya tidak seperti itu ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi jika Anda sedang ada masalah pinjol, ya sedekah. Ya, sedekah percaya saya, oke. Ini adalah tentang salah satu keajaiban sedekah ke anak yatim. Saya mau beritahu Anda, ya. Yang di atas sedang mendengarkan doa dari orang-orang atau anak-anak yatim yang pernah Anda beri sedekah. Contohnya seperti ini. Ya, Anda sedekah, nah, sedekah. Ya. Uang sedekah Anda itu lalu dialokasikan, ya, dialokasikan ke panti asuhan anak yatim. Oke, anak yatim itu, ya, saya jamin mereka selalu berdoa untuk orang-orang yang sudah memberikan sedekah kepada mereka. Ya, pasti seperti itu. Mereka itu setiap hari berdoa untuk orang-orang yang sudah bersedekah ke mereka. Ya. Isi doanya kurang lebih seperti ini. Nah, isi doanya nih ya. Sehatkanlah orang-orang yang sudah bersedekah kepada kami, lancarkanlah rezekinya, jauhkan dia dari malapetaka, permudahlah segala urusannya, jadikanlah dia orang yang beruntung, ya, kabulkanlah segala doanya. Isi doanya seperti itu. Ya. Maka teorinya jika banyak anak yatim yang mendoakan Anda dan Tuhan mendengar doa dari anak yatim, maka terkabullah semua harapan-harapan atau doa-doa Anda selama ini. Ya, bahkan ketika Anda lupa untuk berdoa meminta keselamatan, anak yatim itulah yang mendoakan keselamatan Anda. Ya. Ada fakta menarik ini ya, ada fakta menarik ya. Banyak orang yang terheran-heran kenapa bersedekah itu membuat kita makin sukses, makin sehat, makin kaya. Banyak orang yang heran, ya, ajaib gitu kan ya. Banyak orang yang bersedekah tapi tidak tahu kenapa sedekah membuat kehidupannya jadi lebih baik, ya. Gak masuk akal gitu kan. Tapi banyak yang melakukan sedekah gitu ya. Gak masuk akal, ya sudah sedekah aja gitu ya. Padahal ya teorinya itu ya, ketika kita bersedekah, uang sedekah itu diberikan ke anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan, maka banyak orang yang mendoakan kita. Ya, banyak sekali orang-orang yang mendoakan kita gitu kan ya. Anda doa sendirian gak cukup. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Anda harus dibantu sama anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu menurut saya. Oke, sekarang kita ke pinjolnya, ya. Jika Anda gagal bayar dan banyak ketakutan yang hinggap pada diri Anda karena banyaknya imajinasi yang Anda bayangkan yang akan terjadi, maka yang pertama berdoalah, ya. Minta segala sesuatunya. Oke, contoh, ya Tuhan, saya tidak ingin ditemui DC lapangan. Ya, saya tidak mau ada DC lapangan yang berkunjung ke rumah saya. Tapi jika sampai DC lapangan itu datang, saya ikhlas. Ya, saya ikhlas. Dan saya mohon untuk tidak dipersulit. Ya, saya akan bilang ke DC lapangan tersebut kalau saya tidak punya uang dan DC lapangan itu segera pergi dari rumah saya tanpa perlu berlama-lama. Mohon kabulkanlah doa saya ini. Ya. Lalu setelah Anda berdoa, Anda sedekah, ya, semampu Anda. Oke. Bersedekah itu bukan untuk orang kaya saja, ya. Anda punya uang di kantong sekarang berapa? Saya tanya. Ya. Punya berapa di kantong? 5.000, ya. Sedekahkan 2.000. Ya. Besoknya berdoa, bersedekah lagi agar doa-doa Anda cepat terkabul, ya. Jadi siapa yang nggak mau gitu loh. Hanya modal beberapa ribu, ya, uang Anda sampai di panti asuhan, anak-anak panti asuhan itu mendoakan Anda, mendoakan para orang yang sedekah, ya. Jadi mulai dari sekarang, bagi Anda yang masih punya masalah pinjol, Anda berdoa dan bersedekah. Oke ya. Nah, namun dalam bersedekah itu kita harus punya ilmu ikhlas. Ya, kita harus memaksakan punya ilmu ikhlas, ya, memaksakan diri, ya, punya ilmu ikhlas, oke.
Jika doa Anda yang paling utama belum terkabulkan, maka bisa jadi doa atau harapan lain yang segera terkabulkan. Ya, misal Anda sudah berdoa, jangan sampai ada DC lapangan yang datang. Ya. Lalu doa kedua Anda minta disukseskan, gitu ya. Bisa saja ketika DC lapangan itu malah beneran datang, ya, berarti Anda akan mudah meraih kesuksesan karena doa kedua Anda. Ya. Jadi kita harus ikhlas, ya, karena yang di ataslah yang menentukan mana yang terbaik untuk kita. Oke, bisa saja karena Tuhan itu ingin melihat Anda menjadi orang yang sukses, maka didatangkanlah DC lapangan, ya, agar Anda bekerja giat, bekerja cerdas, tidak lagi menunda-nunda, ya, Anda tidak lagi menunda-nunda rencana kesuksesan Anda. Oke, jadi kita harus ikhlas, ya. Oke, rangkumannya. Jika Anda sedang terjerat pinjol, ya, maka berdoalah, sedekah, ya, dan ikhlaskan. Oke, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.